dari kelas Ekonomi Syariah A. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi tentang reasuransi. Yang pertama yaitu pengertian dari reasuransi. Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap resiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan lain. Kedua, manfaat dari reasuransi. Manfaat yang pertama, meningkatkan kapasitas penerimaan resiko perusahaan asuransi. Kedua, menjaga stabilitas usaha suatu perusahaan asuransi dengan cara mengalihkan sebagian beban klaim saat terjadi kerugian kepada perusahaan reasuransi. Ketiga, menciptakan rasa percaya diri dalam menanggung suatu resiko, karena beberapa ketidakpastian dapat dihilangkan dengan mekanisme reasuransi. Yang keempat, membantu mengurangi beban keuangan suatu perusahaan asuransi dalam menanggung risiko. Yang terakhir, yaitu sarana melakukan penyaluran risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan reasuransi. Selanjutnya yaitu bentuk reasuransi. Bentuk reasuransi itu ada dua, yaitu reasuransi proporsional dan reasuransi non-proporsional. Reasuransi proporsional adalah reasuransi di mana perusahaan reasuransi mengambil alih resiko klaim secara proporsional berdasarkan klaimnya. Jika telah ada perjanjian reasuransi proporsional antara perusahaan asuransi dengan reasuransi sebesar 40%, maka jika terjadi klaim dari pemegang polis, perusahaan asuransi hanya perlu mengeluarkan dana 60% dari jumlah klaim. Sementara sisanya yaitu 40% dari klaim akan ditanggung oleh perusahaan reasuransi tersebut. Selanjutnya reasuransi non-proporsional. Biasanya perusahaan reasuransi akan menanggung klaim di atas batas maksimal yang dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi. Misalnya, biasanya perusahaan asuransi akan menanggung klaim di atas batas maksimal yang dapat ditanggung perusahaan asuransi. Jika perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi telah membuat perjanjian untuk menanggung klaim 1 miliar, maka jika ada klaim sebesar 800 juta, perusahaan asuransi akan menanggung seluruh klaim yang diajukan. Namun sebaliknya, jika terdapat klaim sebesar 4 miliar, maka perusahaan asuransi hanya menanggung sesuai perjanjiannya, yaitu 1 miliar, dan sisanya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu metode reasuransi. Yang pertama adalah metode treaty. Dalam metode ini, Ceding Company wajib mereasuransikan dan reasedur wajib menerima seluruh resiko termasuk dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, yaitu fluktuatif. Ciri pokok penempatan reasuransi secara fluktuatif adalah adanya kebebasan baik untuk Ceding Company maupun reasedur. Ceding Company bebas untuk mereasuransikan pertanggungan yang ditutup. Dan sedangkan reasedur bebas pula menerima atau menolak objek pertanggungan tersebut. Yang ketiga, fluktuatif obligatori. Fluktuatif obligatori ini merupakan kombinasi dari cara fluktuatif pada Ceding Company dan adanya obligation atau kewajiban bagi reasedur untuk menerima resiko yang diasuransikan. Ceding Company tidak mempunyai keharusan untuk memberikan resiko kepada reasedur dan wajib diterima oleh reasedur apabila resiko tersebut diasuransikan oleh Ceding Company. Selanjutnya yaitu kritik dan saran terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. Ada beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan reasuransi.
antara lain yaitu Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Selanjutnya, salinan keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP 5443-LK-2004 tentang dukungan reasuransi otomatis dalam negeri dan retensi sendiri. Dan ada beberapa peraturan pemerintah ataupun undang-undang yang sudah saya tuliskan di situ. Di sini saya akan memberikan kritik dan saran terhadap keputusan Menteri Keuangan RI nomor 442/KMK 06/2003 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang terdapat pada pasal 21 ayat 1 yang berbunyi, perusahaan asuransi wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap produk asuransi pada setiap cabang asuransi yang dipasarkan. Dan pada pasal 21 ayat 2 disebutkan ketentuan yang terkait dengan pasal 1 ayat 1. Ketentuan pertama adalah untuk perusahaan asuransi kerugian sekurang-kurangnya diperoleh dari perusahaan reasuransi dan perusahaan asuransi kerugian lainnya di dalam negeri. Yang kedua, untuk perusahaan asuransi jiwa, sekurang-kurangnya diperoleh dari perusahaan reasuransi di dalam negeri. Kritik saya adalah ketentuan yang sudah disebutkan pada pasal 1 ayat 2 harus dipenuhi oleh pihak tertanggung maupun pihak penanggung agar asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung bisa berjalan sebagaimana semestinya. Sedangkan saran dari saya yaitu untuk ketentuan kedua yang ada pada pasal 21 ayat 2 sebaiknya tidak hanya diperoleh dari satu perusahaan reasuransi di dalam negeri, namun juga perusahaan asuransi jiwa di dalam negeri. Selanjutnya, pandangan tokoh terhadap reasuransi. Dalam dunia asuransi, setidaknya resiko harus mengandung unsur ketidakpastian dan kerugian. Ketidakpastian itu bisa dalam hal waktu, tempat, dan kepada siapa peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan kerugian yang dimaksud adalah harus dapat dinilai dengan uang. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam resiko yang bisa terjadi dan menimpa diri mereka sewaktu-waktu adalah salah satu penyebab tingginya jumlah pengguna asuransi belakangan ini. Menurut G.F. Michel Basher, reasuransi adalah suatu proses penyertaan asuradur lain dalam suatu perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung, di mana penanggung lain disebut dengan asuradur. Pakar reasuransi Robert E. Maher dan E. Cormack dalam bukunya Principle of Insurance yang mengatakan reinsurance is the artinya reasuransi adalah asuransinya asuransi. Dalam proses ini, perusahaan asuransi yang memindahkan resikonya itu disebut ceding company, perusahaan yang menyerahkan, dan perusahaan asuransi yang menerima resiko disebut reinsurer atau penanggung ulang reasuransi. Perjanjian reasuransi dan perjanjian asuransi merupakan dua perjanjian yang berbeda. Pada perjanjian asuransi, hubungan hukum terjadi antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung. Sedangkan pada perjanjian reasuransi, hubungan hukum terjadi antara pihak penanggung dengan pihak penanggung ulang. Tentang hubungan dan tanggung jawab para pihak, perjanjian reasuransi akan pengambilan atau substitusikan oleh satu penanggung atas lainnya. Penanggung tetap bertanggung jawab kepada pemegang polis, terlepas dari apakah direasuransikan atau tidak, dan apakah berhasil menarik klaim dari reasudur atau tidak. Sehingga penanggung harus hati-hati dalam memilih reasuradur. Reasuransi dapat diadakan untuk jumlah penuh atau untuk sebagian. Dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 ditentukan bahwa setiap perjanjian reasuransi harus dibuat secara tertulis. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.